Coronavirus disease atau COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019. Pada 2 Maret 2020, Presiden mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Per 26 Agustus 2021, kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah hingga mencapai 4.043.736 kasus terkonfirmasi, dengan kasus terkonfirmasi harian sebesar 16.899 kasus. Pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Dengan prosedur vaksinasi yang benar dan tepat, diharapkan akan diperoleh kekebalan tubuh yang optimal, penyuntikan yang aman, dan kejadian ikutan pasca imunisasi yang minimal. Dilansir melalui website covid19.co.id pertanggal 26 Agustus 2021, tercatat sebanyak 59 juta jiwa penduduk Indonesia telah memperoleh vaksinasi tahap yang pertama. Dan sebanyak 33 juta jiwa penduduk Indonesia telah memperoleh vaksinasi tahap yang kedua. Angka tersebut ternyata masih jauh dari sasaran target vaksinasi nasional, yaitu sebanyak 208 juta jiwa. Menurut Ketua Indonesia in Technical Advisory Group in Immunization atau ITAGI, Profesor Dr. Sri Rezeki Hadinegoro, ada 3 tantangan besar vaksinasi COVID-19 di Indonesia, yaitu pengadaan vaksin, pendistribusian vaksin, dan pelaksanaan vaksinasi itu sendiri. Kesulitan dalam pendistribusian vaksin dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia yang merupakan daerah kepulauan. Hal ini menyebabkan distribusi vaksin belum merata di tiap daerah di Indonesia. Selain itu, berita miring atau berita hoax yang beredar di masyarakat terkait vaksinasi membuat beberapa kelompok masyarakat enggan untuk divaksin. Vaksinasi COVID-19 yang belum optimal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah merupakan pihak yang bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan vaksinasi, mulai dari sosialisasi hingga pelaksanaannya. Sejatinya, pemerintah telah melakukan sosialisasi terkait vaksinasi kepada masyarakat. Akan tetapi, informasi yang terus berubah mengenai COVID-19 dan vaksinasi memaksa perlunya dilakukan sosialisasi yang terus-menerus, terkhusus kepada masyarakat yang ada di daerah yang belum sepenuhnya memanfaatkan media sosial dan media massa. Selanjutnya, secara geografis, Indonesia adalah negara kepulauan dan juga memiliki medan yang sulit pada daerah-daerah tertentu. Hal ini menyebabkan lambatnya distribusi vaksin ke seluruh daerah di Indonesia, sehingga berdampak pada ketidakmerataannya distribusi vaksin di setiap daerah. Selain itu, sulitnya akses ke daerah pelosok Nusantara mengakibatkan diperlukannya beberapa moda transportasi dalam distribusi vaksin. Kondisi ini membuat distribusi vaksin menjadi lambat. Karena dalam proses distribusi vaksin, diperlukan moda transportasi yang ideal untuk tetap menjaga kualitas vaksin tetap baik. Selanjutnya, media. Di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang semakin cepat, media mempunyai peranan penting dalam penyebaran informasi termasuk informasi mengenai COVID-19. Akan tetapi, beredarnya berita hoax dan informasi yang tidak lengkap di tengah masyarakat mampu menggiring opini masyarakat terhadap persepsi yang kurang tepat mengenai vaksinasi, sehingga banyak masyarakat yang enggan untuk divaksin. Yang terakhir, masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pihak yang menerima vaksin memiliki peran penting dalam proses vaksinasi. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh setiap masyarakat membuat mereka memiliki pemahamannya yang keliru tentang vaksinasi dan enggan untuk divaksin. Selain itu, ketakutan terhadap efek samping vaksin pun mendorong masyarakat enggan untuk divaksin. Sementara masyarakat yang memiliki riwayat penyakit bawaan menambah daftar masyarakat yang tidak divaksin. Selanjutnya, melihat keterkaitan antara isu belum optimalnya vaksinasi COVID-19 di Indonesia dengan nilai-nilai dasar aneka. Nilai aneka yang pertama, akuntabilitas. Contoh indikator akuntabilitas adalah integritas dan kejelasan. Dilihat dari sisi integritas, masih banyaknya masyarakat yang tidak mendukung program vaksinasi menunjukkan belum terwujudnya integritas nasional. Kemudian, kurangnya informasi terkait pelaksanaan vaksinasi seperti waktu dan tempat penyelenggaraan vaksin menunjukkan kurangnya kejelasan terkait pelaksanaan vaksinasi. Nilai aneka yang kedua, nasionalisme.
Indikator nasionalisme adalah cinta tanah air dan menghargai. Sebagian masyarakat yang tidak mau divaksin dapat mengancam keselamatan warga negara lainnya. Hal tersebut secara tidak langsung mencerminkan kurangnya rasa cinta tanah air pada diri masyarakat. Munculnya berbagai bentuk penolakan program vaksinasi oleh masyarakat menunjukkan tidak adanya rasa menghargai terhadap usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Terbuka dan menjaga informasi. Dua indikator dalam nilai aneka yang ketiga yaitu etika publik. Maraknya berita hoaks yang beredar terkait COVID-19 dan vaksinasi di masyarakat merupakan bentuk dari kurangnya sikap dalam menjaga informasi. Kurangnya informasi yang terbuka mengenai pelaksanaan, keamanan, serta efek samping vaksinasi termasuk ke dalam pelanggaran terhadap salah satu indikator etika publik yaitu terbuka. Lambatnya pendistribusian vaksin di Indonesia secara khusus di daerah timur serta kurangnya inovasi dalam mengampanyekan vaksinasi dan belum mampunya pemerintah Indonesia dalam memproduksi vaksin dalam negeri menunjukkan kurangnya penerapan indikator efektivitas dan inovasi dalam nilai aneka yang keempat yaitu komitmen mutu. Nilai aneka yang terakhir adalah anti korupsi. Peduli disiplin merupakan indikator yang termasuk ke dalam nilai-nilai anti korupsi. Penolakan vaksinasi oleh masyarakat menunjukkan kurangnya rasa peduli terhadap keselamatan diri maupun keselamatan sesama warga negara Indonesia.